Selamat pagi anak-anak. Gimana kabar kalian hari ini? Alhamdulillah kalian baik kabarnya. Paham ya? Salam Abida. Merah putih, yes. Semangat pagi. Pagi, luar biasa, tetap semangat, yes. Ada yang masuk hari ini? Alhamdulillah semua. Masuk semua? Oke, alhamdulillah masuk semua. Hari ini Pak Ali akan mengajarkan kalian tentang keyakinan keras. Ya, keyakinan keras atau kita sebut dengan kesepakatan keras. Tahu kesepakatan? Apa kesepakatan? Persetujuan. Boleh. Apalagi? Persetujuan. Persetujuan berarti sesuatu yang kita setujui bersama. Mudah-mudahan dengan persetujuan nanti yang kalian akan bentuk, kalian bisa melaksanakan dengan sebaik-baiknya. Ya, tanpa rasa terbebani. Karena nanti kesepakatan ini kalian buat secara mandiri dan kita nanti akan diskusikan ke depan. Nanti kita akan bahas satu persatu kesepakatan keras tersebut. Bisa dipahami? Oke. Ini Pak Ali ada kertas. Kertasnya ini kertas berwarna-warni. Nanti Pak Ali akan mengasihkan kalian kertas ini dan kalian tulis kesepakatan keras atau keyakinan keras atau sesuatu yang ingin kalian tulis dan kalian akan laksanakan untuk kemajuan, untuk ketertiban kelas kita. Bisa dipahami? Oke, ini Pak Ali ingin mengasihkan kalian. Laksanakan nanti, silakan boleh menulis di kertas itu. Silakan ditulis. Satu kertas, satu keyakinan keras. Paham ya? Satu kertas, satu keyakinan keras. Silakan boleh kalian tulis. Mulai sekarang. Silakan kalian tulis sesuai dengan keyakinan kalian. Ya, keyakinan kalian yang membuat kalian nanti nyaman untuk belajar di kelas 6 ini. Ya, supaya kalian nanti bisa nyaman, bisa belajar dengan semangat karena keyakinan kelas ini kalian bentuk sendiri. Ya, kalian tulis sendiri. Ya, tidak ada paksaan dari Pak Ali maupun teman kalian. Bisa dipahami? Silakan dilanjutkan. Tulis, kalian laksanakan dengan sebaik-baiknya karena ini nanti akan membentuk budaya positif di sekolah kita. Mulai dari kelas 6 nanti menular ke kelas-kelas yang lainnya. Bisa dipahami? Oke, silakan ditulis di buku tugas kalian. Ditulis, ya. Silakan ditulis. Oke, saya kasih waktu untuk menulis keyakinan kelas 6. Ayo semangat ditulis. Setelah kalian bentuk ini, setelah kalian putuskan ini, nanti kita akan bersama-sama membuat poster keyakinan ke kelas. Nanti kita akan tempel
kita laksanakan dengan sepenuh hati. Ya, dengan sepenuh hati, mulai dari hati kita tanamkan keyakinan keras itu sehingga kita bisa melaksanakan aktivitas belajar dengan nyaman. Bisa dipahami? Ada pertanyaan? Tidak ada? Oke, tidak ada. Untuk pertemuan hari ini cukup dalam membuat keyakinan keras. Kita akan bertemu di pertemuan yang akan datang berbentuk poster. Kita akan melaksanakan aktivitas sesuai dengan keyakinan keras yang sudah kita bentuk bersama. Bisa dipahami? Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa umurid dunya waddin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin amma ba'du. Yang terhormat Ibu Masiti Sri Ana selaku Kepala SD Negeri Burbanes Kidul, yang terhormat Bapak Ibu Guru serta staf karyawan SD Burbanes Kidul. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan rahmat sehat kepada kita semua sehingga kita dapat berkumpul di acara pada siang hari ini. Salawat serta salam tak lupa kita haturkan kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad SAW yang kita nantikan syafaatnya di yaumul qiyamah kelak. Amin Allahumma amin. Di sini saya akan membacakan susunan acara pada acara siang hari ini. Yang pertama yaitu ada pembukaan, kedua sambutan dari Ibu Kepala Sekolah, ketiga sosialisasi budaya positif, yang keempat lain-lain, yang kelima penutup. Marilah kita buka acara pada siang hari ini dengan bacaan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih. Acara yang kedua yaitu sambutan dari Ibu Kepala Sekolah. Waktu dan tempat kami persilakan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Ibu Guru serta staf karyawan SD Negeri Burbanes Kidul. Pertama serta yang utama, puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala, di mana rahmat sehat masih kita nikmati dan semoga saja rahmat sehat ini selalu kita nikmati. Yang kedua, sholawat serta salam kita haturkan kepada junjungan kita Nabi Agung Sallallahu Alaihi Wasallam.
yang kita nantikan syafaatnya di kelak hari yaumul kiamah. Semoga kita semua kelak adalah orang-orang pilihan yang mendapatkan syafaatnya. Amin, Allahumma amin. Pada hari ini Kamis tanggal 2 Februari tahun 2023 di salah satu ruangan gedung SD Negeri Bulumanis Kidul kita berkumpul dalam satu agenda, yaitu sosialisasi budaya positif di SD Negeri Bulumanis Kidul. Agenda sosialisasi budaya positif ini merupakan salah satu bagian dari program CGP, itu calon guru penggerak, yang alhamdulillah SD Negeri Bulumanis Kidul untuk angkatan ke-7 kita mendapatkan satu wakil dari Bapak Ibu guru yang mewakili SD Negeri Bulumanis Kidul lolos dalam program calon guru penggerak, yaitu Bapak Ali Rosikin. Kita sepenuhnya dukung apa yang menjadi kegiatan dan yang terdapat di dalam kegiatan program calon guru penggerak ini. Semoga saja ini bisa memberikan manfaat terutama bagi SD kita dan bisa menjadikan panutan atau menjadikan yang pada intinya pada calon guru penggerak, yaitu bergerak, bergerak dan menggerakkan. Semoga saja di SD Negeri Bulumanis Kidul ini nanti tidak hanya Bapak Ali Rosikin sendiri, tapi ada muncul lagi calon-calon guru penggerak yang bisa mewakili dan menunjukkan bahwa di SD Negeri Bulumanis Kidul pun memiliki guru-guru yang berpotensi untuk tampil ke depan. Itu terutama harapan saya pribadi. Dan terima kasih yang teramat sangat buat Bapak Ali Rosikin atas yang dikasihkan untuk SD Negeri Bulumanis Kidul, salah satunya melalui program calon guru penggerak ini. Semoga kedepannya dengan potensi yang dimiliki oleh Bapak Ali Rosikin ini bisa memberikan hasil. Saya yakin Bapak Ali Rosikin ini adalah sosok yang luar biasa, yang memiliki kemampuan, memiliki potensi dari segala segi, skill, dari segi pemikiran dan potensi-potensi yang lain. Melalui program ini semoga potensi yang dimiliki ini terasah dan bisa terrealisasi dan bisa tepat sasaran untuk dijadikan sebagai ini mungkin yang terdapat di dalam program-program calon guru penggerak, perubahan-perubahan yang semestinya ada di dunia pendidikan, dan perubahan itu bersifat kemajuan serta memberikan dampak bagi anak didik terutama di SD Negeri Bulumanis Kidul sesuai dengan kurikulum merdeka, bahwa anak itu merdeka dengan kemampuannya, merdeka dengan skill yang dimiliki, merdeka dengan keterampilan yang dimiliki, dan mendapatkan bimbingan sehingga anak-anak ini melalui tangan Pak Ali Rosikin bisa menjadi anak-anak yang hebat. Itu harapan saya pribadi dan mungkin juga harapan dari Bapak Ibu guru yang lainnya. Sukses buat Pak Ali, terima kasih sekali lagi, dan sukses buat calon program guru penggerak. Kedepannya semoga calon guru-guru penggerak ini tampil mewakili pendidik-pendidik yang luar biasa di dunia pendidikan, terutama mewakili SD tempat berdedikasi untuk yang secara keseluruhan mewakili Indonesia, sehingga apa yang menjadi tujuan dari Bapak Menteri Nadiem Makarim ini tidak sia-sia, bisa memberikan perubahan yang positif, yang ada perubahan yang hebat di dunia pendidikan sejalan dengan kurikulum yang dicanangkan. Itu kiranya yang bisa saya sampaikan. Sekali lagi sukses dan terima kasih buat Bapak Ali Rosikin. Maju buat SD Negeri Bulumanis Kidul.
Wabillahi taufiq wal hidayah. Saya akhiri, mungkin ada tutur kata yang kurang berkenan, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Acara yang ketiga yaitu sosialisasi budaya positif yang akan disampaikan oleh Bapak Ali Rozikin. Waktu dan tempat kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in umurud dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Yang terhormat Ibu Mas Triana SPD selaku Kepala Sekolah SD Negeri Bulu Manis Kidul, yang terhormat Bapak Ibu Guru rekan seperjuangan dari SD Negeri Bulu Manis Kidul. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena berkat rahmat, hidayah dan inayahnya kita bisa berkumpul di dalam majelis yang mulia ini, di dalam kegiatan sosialisasi budaya positif. Kemudian yang kedua, sholawat serta salam kita kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita tetap istiqomah bisa menjalankan apa yang sudah dicontohkan oleh beliau, dan mudah-mudahan di akhir zaman kita mendapatkan syafaat dari beliau. Amin amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu yang kami hormati, sosialisasi ini ada beberapa tujuan. Yang pertama adalah memahami konsep pendidikan menurut Ki Hajar Dewantara. Kemudian nanti kita kaitkan dengan konsep budaya dan lingkungan positif di sekolah yang berpihak pada murid. Di mana Ki Hajar Dewantara itu sudah memberikan pengajaran bagi kita sebagai calon CDP, antara lain itu pada kata menuntun. Bapak Ibu Guru pernah dengar kata-kata menuntun ya? Pak Catur? Menuntun? Menuntun pernah Pak? Pernah ya? Bapak Ibu Guru yang lain mungkin pernah menuntun? Sering Pak. Sering ya? Kalau yang diajarkan oleh Ki Hajar Dewantara, menuntun itu artinya bahwa pendidik itu menuntun kodrat anak. Jadi sesuai dengan perkembangan zaman, sama kodrat alamnya. Kalau kodrat alam itu adalah berkaitan dengan karakteristik atau karakter anak. Anak itu berkembang sesuai dengan karakternya masing-masing. Kemudian kalau perkembangan sesuai dengan perkembangan zaman, ini kita memang harus bisa menuntun, karena luar biasa perubahan teknologi yang sekarang. Kita sebagai seorang pendidik harus bisa mengarahkan supaya anak didik kita tidak salah jalan, tidak salah jalan. Itu kata-kata menuntun. Kemudian ada pula bahwa pendidikan adalah sebagai tempat bermain. Nah, itu diajar Dewantara. Kalau sebagai tempat bermain, berarti anak ini akan merasa senang atau mungkin merasa susah ketika belajar. Pasti merasa senang. Ya, kemudian itu. Kemudian ada lagi apa yang diajarkan oleh Guru Ki Hajar Dewantara adalah pembelajaran yang berpihak pada murid. Seorang pendidik harus bisa bergambar kepada murid. Kata-kata berhamba itu artinya adalah kita melayani peserta didik dengan sepenuh hati. Seperti itu. Ya, nanti kita akan bahas semuanya di acara ini. Kemudian ada lagi bahwa pendidik itu adalah sebagai petani, menanam, ya, menumbuhkan karakter anak, memupuk, ya.
Kemudian anak itu biar berkembang sesuai dengan alurnya, tapi kita harus pupuk supaya apa? Supaya anak ini memiliki kepribadian yang baik, supaya anak ini bisa berjalan sesuai dengan arah yang benar, seperti itu. Betul ya? Itu yang pertama. Kemudian yang kedua adalah tujuan kita nanti, yaitu melakukan evaluasi dan refleksi tentang praktek disiplin untuk mendapatkan pemahaman baru mengenai konsep disiplin positif untuk menciptakan murid sesuai dengan profil pelajar Pancasila. Kalau kita bicara tentang disiplin di sini kita nanti bicara tentang disiplin positif. Ya, disiplin positif itu adalah disiplin yang sesuai dengan peraturan, peraturan yang benar, ya, yang benar. Tapi kadang-kadang ada peraturan yang salah. Seakan-akan ini anak menjadi objek, anak harus diginiin, digini dan seterusnya. Padahal itu belum tentu benar. Dan kemudian yang ketiga adalah memahami peran sebagai guru untuk membangun budaya positif dengan menerapkan konsep disiplin positif dalam berinteraksi dengan murid. Diharapkan nanti ketika kita sudah belajar seperti ini dalam sosialisasi ini, nanti diharapkan kita bisa menerapkan, ya, dalam berhubungan dengan peserta didik. Kemudian capaian yang keempat adalah mendemonstrasikan konsep budaya positif yang di dalamnya terdapat konsep perubahan paradigma, stimulus respon, dan teori kontrol. Kemudian 3 teori motivasi perilaku manusia. Ada nanti motivasi internal, motivasi eksternal. Kemudian nanti ada keyakinan kelas, kemudian hukuman dan penghargaan, sampai sejauh mana nanti penghargaan boleh dibolehkan di dalam hukum atau tidak, seperti itu. Kemudian nanti ada 5 kebutuhan dasar manusia. Apa tuh kebutuhan dasar manusia? Nanti kita bahas bersama-sama. Kemudian ada 5 posisi kontrol guru dan segitiga restitusi. Ini merupakan hal yang baru itu, atau mungkin ada sudah pernah mendengar kata-kata posisi kontrol, kemudian segitiga restitusi? Pernah mendengar? Belum pernah ya. Nanti kita akan belajar bersama memahami apa toh 5 posisi kontrol guru dan bagaimana segitiga restitusi kita bisa terapkan dalam menghadapi suatu permasalahan. Karena yang kita hadapi adalah murid adalah benda hidup, bukan benda mati. Kalau benda mati kita bisa membuat sesuai dengan selera kita, tapi kalau benda hidup tidak bisa. Oke. Kemudian yang kelima, menerapkan disiplin positif yang memberikan murid untuk menciptakan ekosistem sekolah aman dan berpihak pada murid. Ini ada 5 capaian umum yang akan kita tempuh setelah nanti kita belajar bersama ini. Ini ada pertanyaan pematik bagi Bapak Ibu guru, ya. Ini yang pertama, mohon nanti dijawab ya. Yang pertama adalah hukuman dapat mendisiplinkan anak. Setuju atau bukan? Nah, apakah hukuman itu dapat mendisiplinkan anak? Supaya anak ini bisa tertib, harus kita terapkan hukuman. Setuju atau tidak? Hanya dijawab setuju atau tidak. Permasalahannya monggo, ya, bisa umum, bisa sempit. Yang jelas ada kata-kata atau pernyataan hukuman dapat mendisiplinkan anak. Setuju atau tidak? Setuju? Oke. Saya tidak tidak membenarkan setuju atau tidak gitu ya. Yang jelas nanti kita akan tahu jawabannya. Sebenarnya itu boleh atau tidak hukuman terhadap siswa dalam rangka mendisiplinkan anak, seperti itu. Setuju atau tidak? Tidak setuju? Oke. Ada yang setuju? Ada setuju. Tidak apa-apa, itu kan pilihan ya, pilihan. Saya pun tidak bisa memaksakan panjenengan, tidak bisa. Pada ada yang setuju betul? Setuju. Oke. Setuju? Tidak setuju. Setuju, betul setuju. Pak Mutri setuju. Oke, nanti kita buat gambaran seperti bagaimana ya. Kemudian yang kedua, pemberian hukuman dengan hal positif
seperti membaca, atau membersihkan halaman sekolahan dapat meningkatkan disiplin anak, hukuman lagi. Setuju atau betul? Setuju? Setuju. Ya. Ada yang setuju? Apakah ada cara-cara lain ya selain hukuman gitu? Ya. Apa namanya? Konsekuensi? Kalau konsekuensi berarti di awal harus sudah ada kesepakatan. Itu. Kalau hukuman secara mendadak, anak melanggar langsung kita kasih. Nah, gitu. Makanya nanti ada beberapa keuntungan dan kerugian ya. Yang dirugikan siapa, yang dirugikan siapa, ataukah sama-sama nanti dirugikan seperti itu. Betul ya? Setuju dengan nomor 2? Setuju ya. Saya hanya menyampaikan ya, setuju. Kemudian yang ketiga, memberi penghargaan dapat meningkatkan motivasi belajar anak. Nah ini setuju atau betul? Bu Cici? Saya setuju Pak, tergantung dari penyampaiannya. Tergantung dari penyampaian. Kalau saya tidak mau ada alasan, yang penting adalah dijawab setuju atau tidak setuju. Setuju saya Pak. Setuju. Bu kepala sekolah? Setuju. Ini Ngambang. Ya nanti kita akan belajar bersama-sama ya. Menerima alasan jadi Ya. Kalau sekarang tak buka menerima alasan. Alasannya kenapa Bu? Terima kasih. Ini dilihat ya, setuju apabila pemberian penghargaan ini sesuai dengan dengan batas kemampuan anak ya. Misalnya seperti anak sudah diarahkan misalnya kerja kelompok, tapi dengan tidak membedakan ini kelompok ini berhasil atau tidak, semuanya diberi penghargaan. Nah, itu setuju. Tapi tidak setujunya itu penghargaan ini jika diberikan secara terus-menerus menjadikan anak bergantung. Nah, anak bisa bergantung dan anak tendensinya itu aku untuk hadiah, tendensinya seperti itu. Jika sewaktu-waktu tidak ada penghargaan, kemungkinan anak tidak akan istilahnya menjalankan tugas yang diberikan. Sehingga karena adanya penghargaan ini, anak menjadi termotivasi belajarnya. Tapi jika tidak ada penghargaan, anak menjadi malas. Itu yang tidak setujunya itu. Terima kasih. Terima kasih Bu Ana atas tanggapan. Mungkin ada tanggapan yang lain dari Bapak Ibu guru yang lain? Oke ya, kita skip ya. Tadi alasannya itu karena diberi penghargaan semua itu ya, tidak membeda-bedakan antara satu orang dengan orang yang lain atau peserta dengan satu dengan yang lain. Jadi semuanya dikasih motivasi kerjanya atau penghargaannya dia. Oke, nanti kita akan simpulkan setelah kita akan melihat teorinya. Nonton nggih? Nonton. Mungkin Pak Catur ada tanggapan? Sementara tidak. Oke, ini budaya positif ya, budaya positif. Budaya itu adalah suatu pembiasaan. Ya, pembiasaan ini namanya budaya. Budaya positif itu adalah pembiasaan positif di lingkungan sekolah. Itu namanya budaya positif. Dengan budaya positif diterapkan di sekolah akan menimbulkan rasa aman dan nyaman. Betul tidak? Kalau ada budaya positif kita terapkan di sekolah, maka sekolah tersebut itu akan merasa aman. Siswa pun akan menganggap bahwa aman. Kemudian guru pun juga akan sama, merasa aman di sana. Untuk bertumbuh serta dapat menjaga dan melindungi murid dari hal-hal yang kurang bermanfaat atau mengganggu perkembangan potensi murid. Kalau budaya positif itu kita terapkan di sekolah kita, maka itu akan meminimalisir hal-hal yang kurang baik yang ada di sekolah kita. Setuju loh, Bapak?
Betul ya? Kemudian budaya positif tersebut itu akan mendorong murid untuk berpikir dan bertindak sesuai yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Nilai-nilai misalkan saling menghormati, saling menghargai, saling menolong. Karena budaya kita terapkan adalah budaya positif. Oke. Kemudian murid bisa merdeka belajar, ya, bisa merdeka belajar. Murid lebih mandiri dan bertanggung jawab dengan kesadarannya sendiri. Ini yang sangat penting, kesadaran diri. Ketika anak sudah memiliki kesadaran diri, alhamdulillah, luar biasa. Tanpa kita perintah, tanpa kita manjakan, anak itu akan melaksanakan sesuai dengan mereka, ya, sesuai dengan apa yang sudah kita terapkan, ya. Makanya ini sangat penting sekali kita bisa membudayakan positif, menerapkan budaya positif di sekolah kita. Seperti itu. Bukan karena keterpaksaan ataupun ada tekanan dari pihak manapun, ya. Berbeda dengan anak yang tidak memiliki kesadaran diri, ya. Kita kasih tahu pun ya anak tetap tidak, ya. Itu seperti itu. Ya, nanti kita akan belajar Bu, ya. Jadi dampak-dampak dari hukuman terhadap penghargaan ini seperti apa? Nanti ada, ya. Jadi makanya nanti kita di sini nanti Bapak Ibu bisa memilah, ya. Di sini saya sebagai penyampai ini mungkin tidak akan membenarkan atau mungkin tidak akan menyalahkan Bapak Ibu, ya. Karena di sini hanya saya menyampaikan. Tapi harapan kami saya menyampaikan seperti ini nanti Bapak Ibu bisa menimbulkan rasa berpikir, oh iya ternyata ini tidak boleh, oh ternyata ini boleh. Seperti itu. Betul nggih? Kita lanjutkan. Nah, ini sebenarnya ini permainan, ya. Permainan yang sangat menarik sekali, ya. Ini perubahan paradigma yang selama ini kita ibaratnya itu adalah kita lakukan, ya. Kita lakukan. Sebelum saya belajar atau memperoleh ilmu dari CGP pun juga mungkin akan bersikap seperti ini, ya. Makanya nanti kita bermain coba, ya. Ini ada dua orang ini, misalkan A dan B. Misalkan ya, sobeklah secari kertas kecil, tuliskan benda atau sesuatu yang sangat berharga untuk Anda. Sangat berharga, mungkin sangat rahasia sekali. Sangat rahasia. Oke. Kemudian letakkan di salah satu tangan Anda dan genggam benda tersebut dengan segala daya. Genggam. Jangan sampai orang lain itu tahu. Oke, genggam. Nah, kemudian teman yang lain, misalkan teman B, akan mencoba dengan sekuat tenaga, ya, dengan berbagai cara supaya teman A tadi itu mau membukakan tangan, baik itu dengan membujuk, merayu, menghardik, menggentak, ya, bisa seperti itu. Pokoknya itu supaya genggaman tangan yang A tadi itu bisa dibuka, kemudian bisa memberikan informasi kepada teman yang lain. Nah, apa yang terjadi? Kira-kira ini mau membukakan tangan enggak? Tidak mau, karena benda itu sudah berharga bagi dia. Ada yang rahasia? Ada yang jawab mau? Semisal, tak kasih 5M Bu, mau enggak? Enggak mau. Yang namanya berharga itu tidak bisa dibeli, tidak bisa dibeli. Ya, namanya berharga itu tidak bisa dibeli. Pak Mudi, Pak Mudi, coba Pak Mudi. Bagian itu di atas ini lah berikan. Oh betul ya. Oh berarti Pak Mudi membukakan ya ketika tak kasih ini ya. Lebih daripada ini ya tak serahkan. Semisal itu adalah sesuatu yang sangat berharga Pak Mudi ya. Tidak bisa dibeli dengan uang. Tak kasih 5M. Mau enggak? Sementara kan ini
Oh, sementara HP dulu. HP dengan 1 5M kan beda-beda. Nah, gitu ya. Ya. Gitu ya. Oke. Sekarang ini ada slide lagi. Slide. Nah, sebelum ke slide selanjutnya. Sebenarnya Bapak Ibu, kita itu tidak bisa mengontrol orang lain. Kita pun tidak bisa mengontrol mulut kita. Terus betul. Yang bisa mengontrol itu adalah diri sendiri. Makanya kalau kita paksa anak untuk belajar ini, belajar itu, belajar apa, kalau anak itu tidak bisa mengontrol diri dari kesadaran dalam diri, bisa tidak? Tidak bisa. Makanya ini sedikit pernyataan, tetapi memang betul adanya. Makanya ini seperti itu. Kita tidak bisa memaksakan kehendak kepada orang lain. Makanya di sini ada slide selanjutnya adalah perubahan paradigma teori kontrol atau teori pilihan. Ini adalah sebuah pilihan. Makanya di sini ada ilusi guru mengontrol murid. Sebenarnya adalah kita tidak bisa mengontrol murid. Ini ilusi, hanya sekedar ilusi. Kemudian yang kedua adalah ilusi bahwa kritik dan membuat orang merasa bersama dapat menguatkan karakter. Yang bisa merubah itu adalah dirinya sendiri. Ini sudah dijelaskan di dalam ayat Al-Quran ya, surat Ar-Ra'd ayat 11 sebenarnya. Bahwa yang bisa merubah sesuatu kaum adalah dirinya sendiri. Paham ya? Itu ilusi bahwa semua penguatan positif efektif akan dan bermanfaat itu ilusi semua. Kemudian ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Kadang-kala kan kita beranggapan ya bahwa orang dewasa itu bisa memaksa anak, guru bisa memaksa murid. Betul tidak? Betul tidak? Iya. Tapi ini ternyata tidak bisa. Ya. Yang bisa mengontrol dirinya adalah dirinya sendiri. Okay. Yang bisa mengontrol Bu Cicik ya Bu Cicik sendiri. Ya, yang bisa mengontrol Pak Catur ya Pak Catur sendiri. Ya, tidak bisa kita ibaratnya adalah mengontrol orang lain itu tidak bisa. Ini berdasarkan teori kontrol atau teori pilihan. Nah, ini perubahan paradigma stimulus respon teori kontrol atau teori pilihan. Okay. Siapa sesungguhnya yang memiliki kontrol? Ya dirinya sendiri. Ya. Ini ada dua tabel, dua kotak di sini. Ada stimulus respon dan teori kontrol atau pilihan. Okay. Yang pertama adalah kalau stimulus respon ada tindakan, ya, ada pengaruh, kemudian ada tindakan. Itu adalah yang pertama, kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama seperti kita. Ya seperti butuh mandat karena diri seperti itu. Tapi kalau teori kontrol ini tidak bisa. Ya, kalau teori kontrol itu kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dirinya. Kita harus bisa mengakomodasi tujuannya apa. Jangan seakan-akan kita itu beranggapan bahwa orang lain itu milik kita. Seperti itu. Kemudian yang kedua, perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan. Mungkin Bapak Ibu guru melihat ketika ada anak yang buruk ya pasti salah. Gitu betul. Gitu salah ya. Karena kita beranggapan seperti itu. Anak yang ini melanggar, berarti ini salah ini. Ya. Padahal kalau dari kontrol itu bukan. Orang ya semua perilaku itu pasti memiliki tujuan. Gitu. Anak melanggar peraturan pasti memiliki tujuan. Anak datang terlambat pun itu pasti memiliki tujuan. Jangan dianggap langsung salah. Seperti itu. Betul nggih? Ya, pasti memiliki tujuan. Entah itu tujuannya itu misalkan di rumah ya. Misalkan itu adalah mungkin bangunnya itu kesiangan atau mungkin di jalan sepeda ini ya banyak bocor atau mungkin apa ya, ada hal-hal lain yang sekiranya membuat anak itu terlambat seperti itu. Jadi segala sesuatu itu memiliki tujuan.
Kemudian orang lain bisa mengontrol saya. Ini kalau stimulus respon, ya. Orang lain ini bisa mengontrol saya. Tetapi kalau teori kontrol atau pilihan itu adalah Anda tidak bisa mengontrol orang lain. Yang bisa mengontrol orang lain itu adalah orangnya sendiri. Dan kemudian untuk stimulus respon, pemaksaan ada pada saat bujukan gagal. Nek dibujuk gagal terus dipaksa, nggih. Dibujuk gagal paksa, itu stimulus respon. Tetapi kalau teori kontrol itu kita harus berkolaborasi, Bapak Ibu, nggih. Berkolaborasi, bekerja sama, memecahkan suatu masalah. Itu kalau teori kontrol. Kemudian untuk stimulus respon yang terakhir, model berpikir menang atau kalah. Tapi kalau teori kontrol, berpikirnya adalah menang, nggih. Seperti itu. Kita bisa dipahami, nggih. Kira-kira stimulus respon dengan teori kontrol atau pilihan itu lebih baik mana? Kontrol itu. Ya, teori kontrol atau pilihan. Betul nggih? Nah, ini disiplin positif ini berdasarkan teori kontrol atau pilihan Dr. William Geister. Nah, di sini nanti kita akan mau bahas, kita akan belajar masalah disiplin positif. Yang pertama berkaitan dengan Anda tidak bisa mengontrol orang lain, hanya Anda yang bisa mengontrol diri Anda. Ini nanti imbasnya ke makna di disiplin. Disiplin nanti itu apa artinya nanti kita bahas di sana, bahwa disiplin nanti itu adalah kita belajar, ya, bukan artinya kita mengontrol orang lain. Kemudian semua perilaku pasti memiliki tujuan. Betul, setuju nggih? Setiap perilaku pasti memiliki tujuan, walaupun perilakunya itu salah. Orang mencuri pun pasti memiliki tujuan. Gimana? Orang mencuri pasti memiliki tujuan. Berbuat salah pun pasti memiliki tujuan. Kita melanggar lalu lintas ya, pasti memiliki itu tujuan, walaupun tujuannya adalah tidak dibenarkan, seperti itu. Kemudian nanti ya berkaitan dengan perilaku itu ada nanti teori motivasi, Bapak Ibu. Teori motivasi itu ada 3. Motivasi yang pertama itu adalah untuk menghindari hukuman, kemudian yang kedua adalah untuk mendapatkan imbalan, kemudian yang ketiga adalah untuk menghargai diri sendiri. Ini teori motivasi. Masing-masing kan memiliki tujuan tertentu, ya. Misalkan untuk menghindari hukuman, misalkan anak semisal dikasih pacaran misalkan, ya. Nah, kalau pacaran bagaimana Pak Dokter? Ketika hari Senin kan anak sudah diwajibkan upacara, misalnya menghindari hukuman yang kita berikan untuk tertib dalam berpakaian. Tertib dalam berpakaian, boleh ya. Hari Senin ada kegiatan upacara. Untuk menghindari hukuman, maka anak mencoba ya untuk berpakaian lengkap ketika upacara. Nah, ini faktornya, ini faktor dari dalam diri, kesadaran diri, atau mungkin faktor dari luar itu. Ketika ada sesuatu masih terpengaruh, saya menghindari hukuman, saya akan melakukan itu menghindari hukuman, ya, menghindari hukuman dari Bapak Ibu guru. Itu ada pengaruhnya atau tidak dari luar, bukan kesadaran di diri, ya. Jadi ketika ada upacara anak itu untuk menghindari hukuman, maka anak itu misalkan adalah berpakaian lengkap, itu masih ada pengaruh, itu menghindari hukuman tadi, ya. Berarti itu adalah faktor pengaruh dari luar, atau disebut dengan faktor ekstrinsik, pengaruh dari luar, bukan kesadaran di diri. Kemudian yang kedua adalah untuk mendapatkan imbalan. Ya, saya akan belajar dengan sungguh-sungguh supaya saya mendapat perhatian dari Bapak Ibu guru. Nah, seperti itu. Betul ya? Itu imbalan juga kan? Imbalan penghargaan. Itu adalah faktornya juga faktor ekstrinsik, masih ada pengaruh dari luar.
Kemudian yang ketiga adalah untuk menghargai diri sendiri. Ya, kita melakukan sesuatu untuk menghargai diri sendiri. Nah, itu adalah muncul dari kesadaran di diri. Betul nggih? Betul nggih? Jadi dari motivasi itu ada 3. Dan nanti akan berdampak ke disiplin positif itu yang mana? Yang 1, 2 atau 3? Yang berdampak disiplin positif nanti adalah yang ketiga ya, untuk menghargai diri sendiri itu akan menimbulkan suatu kesadaran atau keyakinan di diri sehingga nanti bisa menciptakan disiplin positif. Ya. Kemudian nanti juga akan kalau mengerti diri sendiri akan memunculkan nilai-nilai kebajikan universal. Nilai kebajikan universal itu misal adalah menghargai, punya rasa tanggung jawab, suka tolong menolong dan lain sebagainya. Dan nanti muncul keyakinan kelas. Bapak Ibu pernah mendengar keyakinan kelas ya? Betul, pernah mendengar keyakinan kelas? Belum? Betul? Belum. Kalau peraturan kelas pernah mendengar? Pernah. Kesepakatan kelas pernah mendengar? Pernah. Keyakinan kelas? Belum. Ya, nanti kita akan belajar bersama-sama. Okay? Keyakinan kelas itu seperti apa? Dan keyakinan kelas nanti ya diyakini oleh kelas tersebut dan nanti akan dilaksanakan sehingga menimbulkan kesadaran diri untuk melaksanakan seperti itu. Ya. Kemudian yang ketiga adalah model berpikir menang-menang, kolaborasi dan konsensus untuk menciptakan pilihan-pilihan baru. Ini ada 5 teori dari kontrol ya, posisi kontrol. Yang pertama sebagai pemukul, kemudian yang kedua adalah pembuat rasa bersalah, yang ketiga adalah teman, yang keempat adalah pemantau, kemudian yang kelima adalah manajer. Coba kelima itu menurut panjenengan yang paling bagus yang mana? 5 posisi kontrol. Pertama pendukung, kedua membuat rasa bersalah, ketiga sebagai teman, keempat sebagai pemantau, yang kelima sebagai manajer. Semisal Bapak Ibu dihadapkan pada suatu masalah, misalkan anak melakukan suatu pelanggaran, maka posisi yang sebenarnya yang jenengan inginkan itu sebagai apa? Apakah pemukul? Ketika anak salah, pukul. Apakah ketika anak salah, saya akan membuat anak itu merasa bersalah? Seperti itu. Apakah nanti sebagai teman pendekatannya? Apakah sebagai pemantau? Ataukah sebagai manajer? Nah, gitu ya, dan seperti itu. Nah, nanti kita akan belajar karena ini kan baru rangkuman, baru rangkuman. Nanti yang paling baik bocorannya adalah sebagai manajer, manajer. Karena nanti seorang manajer itu akan menerapkan yang namanya segitiga restitusi. Itu adalah langkah-langkah dalam memecahkan suatu masalah. Ketika anak melanggar, maka nanti kita akan menggunakan segitiga restitusi. Yang pertama, menstabilkan identitas dulu, menanyakan dulu, memahami dulu, seperti itu. Kemudian validasi kebutuhan apa yang diinginkan oleh seorang anak ketika anak itu melanggar. Apakah mereka itu ingin kebutuhannya itu ingin merasa senang, merasa dihargai, merasa dihormati, atau mungkin yang lain. Ini. Kemudian yang ketiga adalah menanyakan keyakinan. Keyakinannya itu sudah betul atau tidak. Seperti itu. Itu adalah langkah-langkah dalam segitiga restitusi di dalam menyelesaikan suatu masalah. Seperti itu. Betul ya, Bapak Ibu? Kemudian selanjutnya adalah realitas atau kebutuhan kita berbeda. Kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Setiap orang memiliki gambaran yang berbeda. Ya, ini kita sedikit dulu ya karena tes kita lanjutkan Bapak Ibu.
Disiplin positif itu mencakup semuanya. Jadi tadi terakhir adalah kita berbicara tentang 5 kebutuhan dasar manusia. Apa itu? Yang pertama adalah bertahan hidup. Kalau bertahan hidup jelas ada kebutuhan tentang psikologis, kemudian kebutuhan tentang biologis, kemudian kebutuhan tentang apa lagi? Ya itu ya. Kemudian ada nanti adalah penguasaan. Penguasaan adalah kebutuhan kemampuan itu, kemudian ada kasih sayang dan rasa diterima, kemudian kesenangan dan kebebasan. Seperti itu. Nah ini tadi disiplin. Ya, disiplin itu berasal dari bahasa Latin. Disciplina, yang artinya belajar. Ya, gitu, belajar. Maka asal dari kata ini berkonotasi dengan disiplin diri dari murid-murid Socrates dan Plato. Ini ilmu-ilmuwan zaman dulu. Kemudian disiplin diri itu akan membuat orang menggali potensinya menuju sebuah tujuan apa yang dia hargai. Dalam budaya kita, makna kata disiplin telah berubah atau bergeser, menjadi sesuatu yang dilakukan seseorang pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan. Walaupun bagaimana caranya, yang jelas harus patuh, itu disiplin, sudah bergeser. Yang semula adalah artinya adalah belajar atau berkonotasi disiplin positif, sudah bergeser. Tujuannya adalah untuk mendapatkan kepatuhan. Dan kecenderungan umum adalah menghubungkan kata disiplin dengan ketidaknyamanan. Bahwasanya anak kita disiplinkan, pasti nanti anak juga akan merasa tidak nyaman, gitu ya, seperti itu. Kemudian bukan dengan apa yang kita hargai atau pencapaian suatu tujuan ini sudah bergeser untuk arti dari disiplin itu sendiri. Kemudian nilai-nilai kebajikan universal. Nilai-nilai kebajikan itu apa? Nilai kebajikan itu adalah sifat-sifat positif manusia yang merupakan tujuan mulia yang ingin dicapai setiap individu. Nilai-nilai tersebut bersifat universal atau berlaku umum. Kemudian lintas bahasa, lintas suku, agama maupun latar belakang, semua bisa memakainya. Contoh sederhananya adalah mandiri, kemudian gotong royong, saling menghormati, semua adalah dipakai semua. Itu ya, itu. Dengan mengaitkan nilai-nilai kebajikan yang diyakini seseorang, maka motivasi intrinsiknya akan terbangun. Tujuannya adalah supaya bisa memunculkan motivasi intrinsik, yaitu motivasi yang berasal dari dalam diri tanpa pengaruh dari luar. Kalau masih pengaruh dari luar seperti tadi, untuk mendapatkan imbalan, untuk menghindari hukuman, itu masih ada pengaruh-pengaruh dari luar, seperti itu. Nah ini nilai-nilai kebajikan yang dicapai oleh setiap anak Indonesia itu sesuai dengan profil pelajar Pancasila. Ini ada 1, beriman bertakwa kepada Tuhan yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Kemudian ada mandiri, bernalar kritis, berkebinekaan global, kemudian kreatif. Nah ini adalah nilai-nilai kebajikan sesuai dengan profil pelajar Pancasila. Mungkin tidak asing ya Bapak Ibu tentang ini, tentang profil pelajar Pancasila. Oke, kita lanjutkan. Ini dari motivasi perilaku manusia. Nah ini ada 3. Yang pertama adalah untuk menghindari tadi ketidaknyamanan atau hukuman. Sudah tadi itu adalah ini motivasi eksternal, masih ada pengaruh dengan harapan supaya tidak mendapat hukuman. Kemudian yang kedua adalah untuk mendapatkan imbalan dari orang lain atau institusi. Ini adalah juga motivasi eksternal. Tujuannya adalah imbalan, mengharapkan imbalan, masih ada pengaruh dari luar. Kemudian yang ketiga adalah untuk menghindari untuk menghargai diri sendiri. Untuk menghargai diri sendiri, yaitu saya akan menjadi orang yang seperti apa bila saya melakukannya. Ini muncul dalam
hati ya. Itu adalah motivasi internal yang menjadi tujuan dari disiplin positif. Nah ini buku dengan penghargaan Bapak Ibu, ini ternyata buku dengan penghargaan itu ada beberapa dampak. Yang pertama adalah pengaruh jangka pendek dan jangka panjang. Orang akan melakukan sesuatu dengan mengharapkan imbalan, itu tidak dibenarkan. Penghargaan menghukum, ya menghukum, tidak boleh. Kemudian penghargaan mengurangi ketepatan. Kemudian penghargaan tidak efektif, ya tidak efektif. Kemudian penghargaan merusak hubungan. Contoh sebenarnya kalau merusak hubungan, misalkan kita kasih peringkat antara peringkat 1 peringkat 2 misalkan, jadi antara peringkat 1 dengan peringkat 2 kemungkinannya kalau tidak terima, mungkin bisa rendah atau mungkin bisa progres dan lain-lain, ya seperti itu. Kemudian penghargaan menurunkan kualitas karena tujuannya adalah untuk mengharapkan penghargaan, bukan untuk meningkatkan kualitas seperti itu. Penghargaan mematikan kreativitas juga akan mati di sana kalau kita mengukur dengan penghargaan. Kemudian penghargaan mengurangi motivasi intrinsik, ya motivasi dari dalam diri itu akan berkurang. Baik hukuman maupun penghargaan adalah cara-cara mengontrol perilaku seseorang yang menghancurkan potensi untuk pembelajaran yang sesungguhnya. Secara ideal, tindakan belajar itu sendiri adalah penghargaan sesungguhnya bagi murid. Setuju ya? Setuju. Nah ini perbedaan antara hukuman dengan konsekuensi Bapak Ibu. Kalau hukuman itu secara tiba-tiba kita melaksanakan hal, kemudian kalau konsekuensi itu sudah ada kesepakatan sebelumnya. Ini perbedaannya. Sesuatu yang menyakitkan harus terjadi, betul tidak? Betul ya? Kalau hukuman ya. Kemudian kalau konsekuensi sesuatu harus terjadi. Karena ketika ada anak melanggar harus melaksanakan seperti ini. Contohnya adalah guru olahraga misalkan. Anak datang terlambat, pas olahraga disuruh lari, konsekuensinya lari seperti itu dan harus terjadi. Tapi kalau hukuman sesuatu yang sangat menyakitkan itu harus terjadi. Menyakitkan, pasti murid itu akan merasa sakit karena tidak sesuai dengan hati nurani murid seperti itu. Kemudian hukuman itu akan membuat anak sakit fisik maupun hati untuk jangka waktu yang lama. Ini khawatir Bapak Ibu. Ya bisa nanti murid akan merasa dendam dengan hukuman itu. Ya misalkan hukum apa gitu, akan memori anak itu akan mengingat. Ya terus seperti itu. Sehingga jangan-jangan nanti berhadapan dengan kita itu anak akan takut, ya, trauma. Mungkin bisa seperti itu. Mungkin juga bisa tidak. Betul ya? Kemudian untuk konsekuensi adalah membuat anak merasa tidak nyaman dengan dalam jangka waktu yang pendek. Kalau konsekuensi itu jangka pendek itu karena sudah disepakati, betul ya? Seperti itu. Kemudian selanjutnya adalah anak membenci disiplin. Kalau hukuman pasti anak-anak yang melanggar, ya, pasti akan benci kedisiplinan itu. Ya. Kemudian kalau konsekuensi itu anak akan menghargai disiplin. Kemudian hukuman itu bersifat paksaan. Kalau konsekuensi itu ada stimulus dan tanggapan. Kemudian untuk hukuman lagi yaitu mendorong anak menyakiti diri sendiri. Kemudian untuk konsekuensi adalah mendorong anak agar mudah menyesuaikan diri. Kemudian kalau hukuman yang lain adalah konsep diri yang buruk. Kemudian konsekuensi adalah konsep diri yang baik. Kemudian selanjutnya untuk hukuman adalah marah, rasa bersalah, dipermalukan, merasa tidak dihargai. Kemudian kalau konsekuensi adalah kehilangan hak, dibuat tidak nyaman, diasingkan untuk sementara. Karena ini kan menjaga kesepakatan. Kira-kira antara dua pernyataan ini hukuman sama konsekuensi itu baik mana Bapak Ibu? Sama-sama tidak baik atau baik konsekuensi? Atau baik hukuman Bapak Ibu? Tergantung dengan yang menilai. Berarti masih sama-sama ya, masih sama-sama. Cenderung nanti kita bisa menerapkan hukuman. Oh ini situasi ini nanti kita bisa menerapkan konsekuensi seperti itu ya Pak. Kalau terjadi. Misalnya gini, katakanlah nanti anak yang tidak mengerjakan PR besok harus diapakan? Berarti kan termasuk konsekuensi ya Pak. Tapi nanti di anaknya cuma aku
kamu dukung Pak Mudi ya? Terus bagaimana Pak? Terima kasih Pak Mudi ya. Ini jadi tadi melihatnya masih hukuman yang bisa kita terapkan dengan kondisi tertentu. Seperti itu nggih. Dan siapa yang ada di dalamnya? Nggih. Oke Pak Mudi nggih. Nanti maaf mic-nya agak error ya. Oke, jadi konsekuensi itu berarti anak sudah tahu. Ketika anak melanggar, anak sudah tahu, oh saya harus melakukan ini. Dan itu pun kalau konsekuensi itu bisa dibuat berdasarkan kesepakatan bersama. Seperti itu ya. Tapi kalau hukuman ini sepihak, gimana? Sepihak ini. Yang melakukan ini anak tidak dilibatkan. Seperti itu Pak Mudi ya, itu sepihak. Kalau hukuman itu sepihak. Jadi hukuman ini seakan-akan ini adalah guru punya power harus menghukum seperti itu. Tapi kalau biasanya sih dari awal kita duduk bicara bersama. Kalau melanggar, misalkan datang terlambat ya harus apa misalnya seperti itu. Anak sudah tahu. Tetapi kalau hukuman tidak, anak tidak tahu sebenarnya. Seperti itu. Kita ya ini kalau hukuman ya kita lakukan serang mendadak. Kita terapkan seperti itu Pak Mudi. Betul ya Pak Mudi? Mungkin ada tanggapan dari Bu Kepala Sekolah. Terima kasih. Ini tadi berkaitan dengan hukuman dan antara hukuman dan konsekuensi ini lebih baik mana, lebih setuju mana ya. Ini melihat dari tadi yang sudah dijelaskan oleh Pak Ali, memang betul bahwa hukuman itu adanya ada dari unsur sepihak. Jadi sifatnya hukuman ini malah bisa condong ke pemaksaan. Harus anut. Aku kartu ini yo, ujungnya tak hukum ini. Tapi kalau konsekuensi itu ada kesepakatan sehingga anak di dalam melakukan konsekuensi ini saya kira anak sudah sesuai dengan pemikiran anak itu sendiri. Ya. Nek kan ditawarkan biasanya kalau kesepakatan itu, dan unsur penawaran ini juga berdasarkan dari hasil dari istilahnya itu pendapat anak ya, dari anak mengeluarkan pendapatnya. Jadi kalau dari pilihan itu antara hukuman dan konsekuensi mana yang lebih tepat, saya sendiri pribadi itu lebih condong pada konsekuensi. Itu yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Terima kasih Ibu Kepala Sekolah. Kepala Sekolah konsekuensi. Ini nanti kita akan berkembang lagi. Ini baru sedikit kan, kita belajar tentang tentang budaya positif nih. Nanti berkembang lagi. Nanti bisa melihat ternyata konsekuensi itu seperti apa. Nah, betul ya. Nah ini misalkan ini membedakan antara hukuman dengan konsekuensi. Misalkan mencatat 100 kali di dalam buku kalimat, saya tidak akan terlambat lagi karena terlambat ke sekolah. Itu hukuman atau konsekuensi? Mencatat 100 kali di dalam buku kalimat. Hukuman? Hukuman. Nanti kita lihat jawabannya nih. Ya. Kemudian lalu mengulangi lapangan basket 2 kali karena terlambat di sekolah, hukuman atau konsekuensi? Hukuman. Saya hanya mendapat aspirasi dari Bapak Ibu guru ini. Nah, kemudian selanjutnya murid diminta push up 15 kali karena tidak menggunakan masker ke sekolah. Hukuman. Menggantikan kertas tugas teman yang telah dicoret-coret. Konsekuensi. Kemudian membersihkan tumpahan air di meja tulis karena tersenggol pada saat belajar. Konsekuensi. Kemudian guru disuruh untuk mengenakan sepatu seharian di sekolah karena tidak mengenakan sepatu hitam. Hukuman. Nanti saya minta tanggapan dari panjenengan kalau misalkan jawaban saya nanti tidak sesuai dengan panjenengan. Kemudian selanjutnya adalah lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat 10 menit untuk pelajaran PJOK. Hukuman. Kita tahu jawabannya.
Mana yang tidak setuju dari panjenengan? Mana Bu? Ayo, ini kan pendapat ya, pendapat. Artinya nanti kalau pendapat itu kan mungkin bisa salah bisa benar, namanya pendapat. Ada yang setuju dengan jawaban itu? Monggo. Oke, saya ya. Nggih. Yang paling atas. Itu kan mencatat 100 kali di dalam buku kalimat, saya tidak akan terlambat lagi karena terlambat ke sekolah. Itu biasanya para wali kelas kalau dulu sudah buat kesepakatan dengan teman-teman, dengan anak-anak. Nah itu kan nanti tergantung anak itu nanti menganggapnya itu sebagai hukuman atau sebagai konsekuensi. Karena di lapangan itu rata-rata mereka tidak tahu, oh ini konsekuensi karena saya melakukan kesalahan. Mereka tahunya saya dihukum karena saya melakukan kesalahan. Dan ini yang sangat fatal karena saya pernah mengalami sendiri. Ya, terima kasih Pak Putri. Mungkin ada yang lain yang menanggapi? Menanggapi yang terakhir, Pak. Yang terakhir, ya. Kali mengelilingi lapangan, nge-skate 2 kali, nah itu menurut saya hukuman. Kecuali kalau sebelumnya dijelaskan ada tertulis kalau seandainya nanti kalian terlambat, apa aja hukumannya? Anak-anak bilang sendiri, lari lapangan itu bisa dibilang konsekuensi. Tapi kalau tanpa ditanya, tanpa kesepakatan dengan siswa, itu berarti bisa dikatakan hukuman. Oke, coba saya menanggapi sebentar ya dari Bu J tadi. Lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat 10 menit. Kalau itu titik, mungkin bisa hukuman. Tetapi kalau itu adalah untuk pelajaran PJOK berkaitan dengan jasmani supaya anak ini bisa melatih. Nah, seperti itu mungkin tidak itu termasuk konsekuensi. Mungkin juga kita harus bisa melihat kalimat itu. Ya, mungkin kalau Bu Cici sebagai guru kelas ini sebagai hukuman karena tidak ada kaitannya dengan materi Bu Cici sebagai guru kelas. Ngoten nggih? Konsekuensi pun bisa dianggap seperti itu. Iya betul. Nanti makanya apakah hanya betul sih? Apakah nanti hanya konsekuensi saja atau yang kita? Makanya nanti kan apakah ada kelanjutannya? Ini tadi kan untuk membedakan antara hukuman dengan konsekuensi. Apakah ada yang lebih baik lagi kecuali ini ya? Seperti itu maksudnya seperti itu. Tapi kalau disuruh pilih hukuman dan konsekuensi untuk sementara yang lebih baik konsekuensi itu untuk sementara ya, tapi belum tentu nanti kalau kita mendapat ilmu yang lain ini ya. Karena kalau hukuman tuh biasanya seperti itu ya, mencatat 100 kali itu kan melebihi batas kemampuan anak. Biasanya kalau konsekuensi itu biasanya kan ada kesepakatan ditawarkan nyatet berapa, minta nyatet berapa halaman. Misalnya 10 halaman, gak kakek gitu. Nah, biasanya kan seperti itu. Jadi saya pribadi lebih mendukung ke konsekuensi gitu. Tadi ini konsekuensi bukan hukuman. 100 kali loh Bu. 100 kali di dalam buku kalimat itu kan luar biasa, di luar kemampuan anak gitu kan. Tapi hanya menuliskan misalkan berapa gitu kan, tidak melampaui. Kalau 100 kali itu kan sangat luar biasa. Makanya dibuat suatu kesepakatan seperti itu. Intinya gitu kan? Betul. Siap. Ada yang lain misalkan menanggapi seperti ini, menggantikan kertas tugas teman yang telah dicoret-coret. Ya itu konsekuensi kan, menggantikan. Dia mencoret-coret kertas ya harus diganti. Itu konsekuensinya. Berimbang, betul nggih? Berimbang. Kemudian membersihkan tumpahan air di meja tulis karena tersenggol pada saat belajar. Ya itu juga konsekuensi. Menjatuhkan minuman di meja ya kita harus membersihkan. Itu konsekuensi. Betul nggih? Bapak Ibu bisa membedakan antara hukuman dengan konsekuensi? Sakit nggih? Kita lanjutkan. Kebutuhan dasar manusia Bapak Ibu. Kebutuhan dasar manusia tadi ada
kebutuhan kasih sayang dan rasa diterima. Kemudian ada kebutuhan penguasaan, kesenangan, kebebasan, bertahan hidup, seperti itu. Oke, nanti kita akan melihat beberapa kategori dari pernyataan berikut. Nah, seperti ini. Misalkan ibu guru bilang, aku tidak boleh bersenandung sewaktu mengerjakan tugas. Katanya, kelas harus tenang, tidak ada suara. Padahal kan aku suka dan senang menyanyi. Kemudian apa coba? Ya, kesenangan. Ya, dia merasa tidak nyaman, tidak senang, seperti itu. Oke? Nah, padahal ingat bahwa kita tidak bisa mengontrol orang lain. Yang bisa mengontrol adalah diri sendiri. Kemudian yang kedua adalah ibu guru tidak menyamaku hari ini, padahal aku pakai jepit rambut baru. Kemudian apa? Nah, ayo ini, coba ini. Nah, kasih sayang. Ini diperhatikan. Kemudian aku bosan, masa belajarnya cuma gitu-gitu aja, dengerin ibu guru aja. Kebebasan. Makanya kalau jenengan mengajar, ketika anak itu bosan, jenengan harus bisa memilih metode yang paling tepat. Memilih metode yang paling tepat sehingga anak tidak merasa bosan. Belum diistirahatkan. Belum waktunya Bapak Ibu ya kalau diistirahatkan. Nah, seperti itu. Ini kebutuhan. Jadi anak itu pasti memiliki kebutuhan masing-masing. Betul ya? Terakhir, aku sebel gambarku tidak rapi, malah ibu guru nunjukin ke teman-temanku di depan kelas. Ayo. Kasih sayang. Ayo. Ini berdasarkan kemampuan. Ya, ini adalah penguasaan. Ya, penguasaan Bapak Ibu. Ternyata ini yang kita pelajari Bapak Ibu. Ternyata siswa punya kebutuhan masing-masing. Kita tidak bisa memaksakan kehendak pada putra-putri kita. Ketika anak melakukan sesuatu, Bapak Ibu harus pintar-pintar mencari solusi. Bukan intinya itu kamu harus diam, kamu manut saya, kamu tidak boleh, Bapak Ibu. Jadi Bapak Ibu harus benar-benar bisa mengakomodasi hal-hal yang terjadi di lapangan. Betul Bapak Ibu? Dulu ada pertanyaan. Kemudian, ini apa itu restitusi? Nah, itu restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Ini restitusi, ya. Kemudian ini juga akan nanti ada proses kolaborasi yang mengajarkan murid untuk mencari solusi untuk masalah mereka. Berarti murid itu diajak berkolaborasi di dalam memecahkan suatu masalah. Jadi pemecahan masalah itu tidak hanya datang dari Bapak Ibu guru, tapi ditanyakan. Betul nggih? Ditanyakan permasalahannya apa, keyakinan yang diyakini itu bagaimana, sudah betul tidak perilaku yang dilakukan, seperti itu. Bukan artinya kita seakan-akan kamu itu salah, kamu itu gini, tidak boleh, tidak dibenarkan, seperti itu. Ini segitiga restitusi. Yang pertama yang dasar adalah menstabilkan identitas. Contoh pertanyaannya adalah setiap orang pasti pernah melakukan titik-titik. Ya, distabilkan supaya emosinya tidak membludak. Distabilkan dulu, diredam dulu. Kamu bukan satu-satunya yang pernah melakukan itu misalkan. Betul. Ini ada kata-kata pembantu Bapak Ibu guru, misalkan Bapak Ibu guru ingin menjelaskan suatu masalah. Kemudian tahap kedua adalah validasi kebutuhan. Semisal kamu tentu punya alasan mengapa melakukan itu. Ditanya dulu. Pasti punya alasan. Alasanmu bagaimana?
Nah itu ditanya dulu, ya. Jangan langsung ngejudge. Kalau misalkan kamu buruk, kamu salah, seperti itu, tidak boleh. Ya. Adakah cara yang lebih efektif untuk mendapatkan apa yang kamu butuhkan? Ini dilibatkan ini. Seperti itu. Kemudian terakhir adalah menanyakan keyakinan. Keyakinan itu nilai-nilai apa yang telah kita sepakati. Ini setelah kita membuat keyakinan kelas. Bapak Ibu nanti mudah-mudahan setelah ini bisa membuat keyakinan kelas masing-masing, terutama guru-guru kelas nanti. Seperti apa keyakinan kelasnya. Betul ya? Kemudian kamu ingin menjadi orang yang seperti apa? Nah, ini betul. Ya betul ya. Ini menstabilkan identitas, ada kata kuncinya. Betul. Tujuannya adalah untuk membuat anak yang merasa gagal karena berbuat salah menjadi positif terhadap dirinya, supaya anak itu tidak dicap orang yang selalu bersalah. Ya, itu kita bangkitkan dengan orang-orang positif. Ya, supaya anak itu memiliki semangat, supaya motivasi intrinsiknya itu akan muncul. Itu kata-katanya nanti ada. Berbuat salah itu hanya manusiawi, tidak ada manusia yang sempurna. Itu kata-kata kuncinya dalam menyelesaikan suatu masalah. Kita lanjut. Validasi kebutuhan misalkan ya, ini langkah yang kedua, itu membantu murid mengenali basic need atau kebutuhan dasar yang ingin dipenuhi. Kira-kira orang yang melakukan kesalahan itu kan pasti memiliki tujuan. Betul ya? Dia kebutuhan apa? Kebutuhan apa yang belum terpenuhi? Apakah kasih sayang, atau mungkin kebutuhan bertahan hidup, atau kebutuhan penguasaan? Kemudian ada hal seperti itu yang mungkin anak kurang. Betul? Pada dasarnya setiap manusia tujuannya adalah memenuhi kebutuhan dasar, apakah itu penguasaan, kebebasan, kesayangan, dan seterusnya. Oke, ini ada kata-kata penuntut, misalkan kamu bisa saja melakukan hal yang lebih buruk, tapi kamu tidak melakukannya, dan lain sebagainya. Kemudian yang terakhir, yang ketiga dalam segitiga restitusi adalah menanyakan keyakinan. Ini untuk menguatkan ya. Anak melihat kesalahannya dihubungkan dengan norma sosial dan nilai-nilai yang mendasari manusia berinteraksi dengan orang lain. Betul, apakah anak ini nanti anaknya kurang keyakinan terhadap saling menghormati, atau mungkin menolong, atau mungkin mandiri dan lain-lain sebagainya. Betul. Ini intervensi 30 detik, tujuannya adalah supaya anak ini bisa membangkitkan semangat seperti itu. Ini ada tayangan video sedikit berkaitan dengan segitiga restitusi. Masa aku dikatain tukang fitnah, Pak? Ya aku marah lah. Aku udah dikatain Eka di depan kelas. Seru banget. Oh begitu. Ya pasti kamu ada kesal. Bapak juga akan marah apabila ada yang menuduh Bapak seperti itu. Kemudian pada saat itu kamu mau melakukan apa? Ya saya langsung ngatain Eka lah, Pak. Seru banget. Saya bentak-bentak dia depan teman-teman lain. Oh begitu. Pasti kamu melakukan seperti itu karena suatu alasan tertentu, kan? Iyalah, pasti saya diam saja, Pak. Ya saya bela diri lah. Pasti saya dituduh tukang fitnah. Ya wajar lah. Mempertahankan harga diri itu sesuatu yang penting buat kamu. Untung kamu tidak berpikir gagal lagi, hanya membentak-bentak. Iya, Pak. Untung saya masih bersabar dan hanya membentak saja. Sudah gemes padahal saya pasti bela diri lah. Ya pasti ya. Tapi kamu memilih untuk tetap bertahan dan bersabar. Kamu memilih untuk tidak berbuat lebih parah lagi, kan? Iya. Nah, sekarang coba kita lihat lagi tindakan kamu yang bentak-bentak Eka di kelas. Tindakan kamu itu kira-kira sesuai dengan keyakinan kelas atau prinsip kamu tidak? Enggak lah, Pak. Capek, Pak, jadi pemarah. Jadi keyakinan atau prinsip mana
yang kurang sesuai dengan keinginan kamu? Ya, saya sebenarnya sangat menghargai orang lain. Mungkin saat itu saya menjadi emosi, jadi tidak menemukan sikap itu. Kamu meyakini tidak? Menghargai orang lain itu penting buat kamu. Yakinlah Pak. Iya, setuju. Kita harus saling menghargai. Namun ada juga keyakinan yang kita sepakati yang perlu kita jalankan apabila kita sedang marah, bukan? Ya, saya bisa lebih proaktif, mulai dengan diri sendiri. Saya bisa jadi lebih bersabar, mengambil waktu jeda untuk berpikir mau apa selanjutnya. Kira-kira kamu bersedia memperbaiki masalah ini tidak? Bersedia Pak. Kalau kamu memperbaiki masalah ini, kamu akan menjadi orang seperti apa? Saya akan menjadi orang yang bertanggung jawab kali ya Pak. Dan senantiasa proaktif. Iya. Menurut kamu, bagaimana rasanya menjadi orang seperti itu? Ya nyaman lah, bangga bisa bersabar dan menahan diri. Baiklah kalau begitu. Yuk kita pikirkan bagaimana memperbaiki masalah ini. Bapak Ibu kita lanjutkan ya. Ternyata ada satu tambahan lagi ya, yaitu restitusi. Tadi cuma hukuman sama konsekuensi. Tadi Bapak Ibu banyak yang memilih konsekuensi. Sekarang ada tambahan restitusi. Nah, hukuman ini nanti bersifat negatif. Jelas kalau hukuman itu negatif, kemudian konsekuensi itu netral. Netral itu tidak ada yang dirugikan, tidak ada yang diuntungkan karena berdasarkan tadi kesepakatan tadi. Kemudian nanti untuk yang restitusi itu adalah bersikap positif. Nanti Bapak Ibu bisa menggunakan mana yang Bapak Ibu gunakan. Betul ya? Ya seperti itu. Nah ini ada ciri-ciri restitusi. Yang pertama adalah bukan untuk menebus kesalahan, namun untuk belajar dari kesalahan. Kemudian yang kedua, memperbaiki hubungan. Yang ketiga adalah tawaran atau bukan paksaan. Yang keempat adalah menuntut untuk melihat ke dalam diri. Kemudian yang kelima, mencari kebutuhan dasar yang mendasari tindakan. Yang keenam adalah cara yang paling baik. Kemudian yang ketujuh adalah fokus pada karakter bukan tindakan. Jadi karakter yang dibentuk di sini. Kemudian yang kedelapan adalah fokus pada solusi. Dan yang kesembilan yang tak kalah penting adalah mengembalikan murid yang berbuat salah pada kelompoknya, supaya anak-anak yang berbuat salah ini bisa bergabung dengan teman yang lain. Jangan seakan-akan anak yang salah ya salah, tapi kita kembalikan ke kelompoknya supaya bisa diterima oleh kelompoknya. Seperti itu. Nah ini keyakinan kelas Bapak Ibu, keyakinan kelas. Tadi Bapak Ibu sudah tahu kesepakatan kelas, sekarang naik ke keyakinan kelas. Keyakinan kelas itu apa? Keyakinan kelas adalah nilai-nilai kebajikan universal yang disepakati bersama, lepas dari latar belakang apapun. Lebih menekankan pada keyakinan seseorang yang lebih memotivasi seseorang dari dalam. Jadi supaya motivasi intrinsiknya ini muncul. Ini diyakini supaya bisa dilaksanakan. Bergerak dan bersemangat untuk menjalankan keyakinan tersebut daripada hanya sekedar mengikuti serangkaian peraturan tertulis tanpa makna. Kalau sekedar peraturan ini pasti anak akan merasa bosan atau merasa dirugikan atau lain-lain. Tetapi dengan keyakinan keras supaya bisa memunculkan motivasi intrinsik supaya muncul dari dalam diri. Ini misalkan mengapa tidak peraturan saja, mengapa harus keyakinan keras? Mengapa kita memiliki peraturan harus menggunakan helm bila mengendarai kendaraan roda 2? Peraturannya kan itu. Betul. Mengapa kita memakai peraturan terus seperti itu? Nah kita nanti akan berubah supaya menjadi keyakinan keras. Nah untuk budaya positif itu mulai dari peraturan kelas. Nah, peraturan kelas itu ulang lingkupnya masih kecil, melebar lagi, kemudian keyakinan kelas. Keyakinan kelas terbentuk akan membentuk lingkungan positif. Setelah membentuk lingkungan positif akan membentuk suatu budaya positif. Betul ya?
Nah ini Bapak Ibu, mana yang merupakan keyakinan kelas, kiri atau kanan? Sama-sama tertulis kesepakatan kelas, tapi yang termasuk keyakinan kelas itu yang mana, kiri atau kanan? Datang tepat waktu, mengucapkan salam, menjaga kebersihan sekolah, berdoa sebelum dan sesudah kegiatan, aktif dalam pembelajaran, tertib. Sebelah kanan, kami guru dan murid yang saling menyayangi, kami murid yang semangat belajar, kami murid yang peduli dengan teman-teman. Kira-kira yang keyakinan kelas yang mana? Yang bisa memunculkan motivasi intrinsik, kiri atau kanan? Kanan. Lebih santun bahasanya, memunculkan kata-kata kebajikan universal. Di situ saling menyayangi, semangat, dan untuk peduli. Untuk keyakinan kelas ini menghindari kata-kata negatif, dilarang, tidak boleh keyakinan kelas. Contoh sebenarnya begini, ada pernyataan tidak boleh terlambat. Kalau ayo tertib Pak. Ribon? Ayo tertib. Ayo tertib. Boleh? Ya, karena ini ya, tadi contohnya adalah tidak boleh terlambat. Ini masih dalam peraturan. Kalau kita keyakinan tidak seperti itu biasanya. Ya, dan datang terlambat itu berkaitan dengan waktu. Contohnya adalah kita misalnya, contohnya adalah kami, misalkan ya, kami guru dan murid menghargai waktu dengan penuh semangat, misalkan seperti itu. Betul ya? Jadi kata-kata itu diolah berubah. Ya. Jadi kata-kata negatif itu dihilangkan. Betul ya? Nah ini ada beberapa pertanyaan. Selalu kembalikan buku ke tempatnya. Keyakinan kelasnya apa? Dilarang mengganggu orang lain. Keyakinan kelasnya apa? Kemudian hadir di sekolah 15 menit sebelum belajar dimulai. Keyakinan kelasnya bagaimana? Dilarang melakukan kekerasan. Keyakinan kelasnya bagaimana? Dilarang menggunakan narkoba. Keyakinan kelasnya bagaimana? Bergantian atau berebut giliran. Keyakinan kelasnya bagaimana? Gunakan masker. Keyakinan kelasnya bagaimana? Dan terakhir adalah jangan berlari di kelas atau koridor. Keyakinan kelasnya bagaimana? Nah ini bagian. Jadi keyakinan kelas itu lebih menonjolkan karena kebajikan, nilai-nilai kebajikan ini universal. Supaya memunculkan kesadaran diri, memang anak ini benar-benar melakukan sesuatu itu karena kehendaknya sendiri, bukan paksaan dari orang lain. Betul ya? Ini kata kuncinya. Ya, bergantian atau menunggu giliran itu dalam arti adalah menghormati orang lain. Kemudian gunakan masker itu dalam arti adalah keselamatan atau kesehatan. Ini keyakinan kelasnya. Apa ya? Nah ini 5 prinsip mantra Bapak Ibu. Ya, ada pendukung, ada membuat orang merasa bersama, seperti teman, monitor, pemantau, dan manajer. Apa ya? Tapi di awal sudah saya jelaskan. Seperti pendukung itu bagaimana, seperti membuat orang merasa bersalah bagaimana, sebagai teman bagaimana, monitor atau pemantau bagaimana, dan sebagai manajer bagaimana. Nah, ini ada kata-kata yang mungkin Bapak Ibu bisa gunakan sebagai referensi. Kalau sebagai manajer, bagaimana hasilnya, bagaimana kita harus berbuat atau berkata bagaimana, seperti itu. Supaya lebih paham, ada sedikit video buat Bapak Ibu. Di sekolah, bagaimana kelima posisi kontrol dalam menghadapi masalah tersebut? Bapak Ibu, posisi pendukung sebagai apa misalkan ya? Sini kamu.
menghardik, menunjuk, bahkan menyimpan dendam. Selamat pagi Bu. Naren, kamu kenapa terlambat lagi, nak? Ya Tuhan, Naren, kamu senang ya bikin ibu susah ya? Kalau kamu terlambat lagi, nanti ibu yang ditegur bapak kepala sekolah, nak. Disangka ibu tidak bisa membina kamu. Duh, gimana ini? Maaf Bu. Duh, Gusti Naren, kamu suka ya kalau ibu ditegur bapak kepala sekolah? Terus, sekarang ibu harus tulis apa ini di buku absen? Ini kamu sudah sering terlambat loh. Ibu harus apa coba? Maaf Bu. Maaf sekali. Ya sudah, lain kali jangan bikin ibu susah lagi ya nak ya. Ibu tidak akan kuat lagi kalau kamu begini terus. Bisa jantungan kalau ibu ditegur bapak kepala sekolah. Sana cepat ke kelas. Maaf ya Bu. Maaf sekali. Posisi pembuat rasa bersalah berbicara dengan nada tenang, cenderung lembut. Namun kata-kata yang diutarakan membuat murid merasa menjadi orang yang gagal, memandang buruk dirinya sendiri, merasa tidak berharga, bersalah, dan ia akan menyimpan emosi. Selamat pagi Bu. Wah, sudah jam berapa ini nak? Terlambat lagi ya sayang. Iya Bu. Habis ibu saya lupa membangunkan saya Bu. Kamu malah menyalahkan ibu kamu. Kamu bukannya anak yang larinya paling kencang. Kok terlambat sih? Iya Bu. Saya memang terlambat bangun tadi. Jadi biarpun saya lari kencang, tetap gak kekejar Bu. Ya sudah sana. Nanti lain kali larinya lebih kencang lagi ya. Biar gak terlambat lagi. Bikin senang ibu. Demi ibu. Bisa kan? Bisa lah Bu. Ya sudah sana masuk kelas. Ibu beresin urusan absen kamu. Kamu ini ada-ada saja. Dalam posisi lemah, berbicara ada ketentuan dan Selamat pagi Bu. Naren, apa peraturan sekolah kita tentang jam berapa kita harus masuk sekolah, nak? Kita harus di sekolah jam 7 Bu. Iya betul, sekarang sudah jam 7.20. Naren sudah tahu konsekuensinya jika terlambat hadir. Paham Bu. Saya harus tinggal kelas pas jam istirahat selama 20 menit. Iya benar, konsekuensinya demikian. Jadi nanti jam 9.30 pas istirahat, kamu harus tinggal di kelas, kerjakan tugas tambahan untuk ketertinggalan kamu, ya? Baik Bu. posisi pemantau mengandalkan penghitungan atau data untuk mengontrol murid. Ini seperti voice manager. Selamat pagi Bu. Selamat pagi Naren. Maaf Bu, saya terlambat. Iya, sekolah masuknya jam 7, sekarang sudah jam 7.20.
Maaf Bu, saya lupa style alarm saya semalam. Baiklah, menurut kamu, keyakinan sekolah yang mana yang perlu kamu tingkatkan? Menghargai diri sendiri dan orang lain mungkin ya Bu. Setuju. Jadi, apakah Naren meyakini prinsip saling menghormati tersebut? Iya Bu, saya meyakininya. Belum sarapan Apakah Naren bersedia memperbaiki masalah keterlambatan ini? Bersedia Bu. Bagaimana kamu akan perbaiki masalah keterlambatan ini? Saya akan coba untuk tidak lupa menyetel alarm saya Bu. Baik, kalau Naren lupa menyetel alarm di rumah, ada orang yang kira-kira bisa bantu mengingatkan tidak? Ada Bu, karena saya Kak Emma. Ada lagi selain Kak Emma? Selain Kak Emma, ada ibu saya. Baik, jadi yang mengingatkan Naren adalah Kak Emma dan ibu kamu ya? Kira-kira akan mulai setel alarm kapan nih Naren? Setelah pulang sekolah, akan segera saya lakukan. Baik, jadi Naren akan setel alarm untuk bangun besok pagi dan akan diingatkan oleh kakak dan ibunda Naren ya. Ada lagi yang mungkin perlu dilakukan Naren agar tidak terlambat bangun lagi? Tidak ada Bu. Baik Naren, terima kasih untuk kerjasama kamu. Sekarang kamu perlu Paham ya Pak Umi perbedaannya nih, baik sebagai pendukung, pembuat rasa bersalah, teman, pemantau dan manajer. Kira-kira yang paling bagus, yang paling baik kita terapkan adalah sebagai manajer, ya, manajer. Terima kasih Bapak Ibu, itu sudah cukup. Mungkin ada pertanyaan dari apa yang saya berikan pada siang hari ini. Mungkin ada pertanyaan atau mungkin tanggapan reflektif bagi Bapak Ibu. Enggak? Ya, terima kasih. Apa yang disampaikan Pak Ali Rozikin selaku guru penggerak Angkatan 7. Di sini memang banyak pengetahuan yang saya terima. Contohnya yang terakhir itu tadi itu adalah sebagai guru sebagai manajer. Dari analisa saya sebagai guru sebagai manajer itu gini Pak, tanggapan saya. Berarti intinya guru itu tidak bisa berdiri sendiri. Kenapa? Tadi sudah dijelaskan bahwa untuk penguatan ketika anak itu terlambat, anak itu juga tidak bisa berdiri sendiri, melainkan perlu bantuan dari pihak dari keluarga. Nah, inilah yang mungkin selama kita lihat di SD kita sendiri, bahwa penekanan atau penguatan yang dari keluarga itu mungkin belum sejalan dan seimbang dengan apa yang dilakukan oleh Bapak dan Ibu guru di SD kita itu. Makanya berarti ini intinya kan sama baiknya antara guru dan keluarga itu harus berjalan seimbang. Sekian dari saya, terima kasih Pak. Ya, terima kasih Pak Catur atas tanggapannya luar biasa. Apa yang disampaikan oleh Pak Catur bahwa harus ada kolaborasi antara sekolahan dengan wali murid seperti itu. Oke. Ya, untuk menciptakan budaya positif ini memang kita harus bergerak bersama-sama, Ibu. Kita tidak bisa berdiri sendiri, tidak bisa melakukan sendiri. Kita harus bekerja sama atau berkolaborasi dengan semua pihak. Semua pihak harus mendukung. Tujuan kita baik, ya alhamdulillah nanti akan berdampak baik juga. Seperti itu. Maka ada tanggapan yang lain? Bakal ada cukup sekian. Terima kasih. Apabila ada kata saya kurang berkenan, penyampaian materi yang kurang sesuai dengan hati panjenengan, saya manusia pribadi mohon maaf dan sebesar-besarnya. Kata wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk waktu saya kembalikan ke moderator. Terima kasih. Acara yang kelima yaitu penutup. Marilah kita tutup acara pada siang hari ini dengan bacaan hamdalah bersama-sama.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Catur Edi Kristiawan, SPD SD. Saya guru di SD Negeri Bulu Manis Kidul dan mengajar di kelas 4. Kegiatan pemaparan dan pengimbasan budaya positif yang dilaksanakan oleh Pak Ali terhadap teman-teman guru memberikan pengetahuan yang baru bagi kami mengenai budaya positif yang dapat diterapkan di sekolah kami. Luar biasa, banyak yang kami peroleh dari pemaparan tersebut. Di antaranya tentang paradigma teori kontrol, tentang keyakinan kelas yang dapat diterapkan di masing-masing kelas maupun bagaimana kita menangani anak ketika anak mengalami penyimpangan perilaku. Menyelesaikan masalah dengan restitusi dengan tujuan mengembalikan anak ke dalam kelompoknya. Terima kasih Pak Ali dan semoga sukses buat Pak Ali. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.